Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 pada pekan ketiga Prapaskah. Selamat mengikuti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelayan yang memimpin, pemimpin yang melayani. Istilah pemimpin yang melayani pastilah tidak asing lagi di telinga kita semua. Tetapi istilah pelayan yang memimpin mungkin agak asing di telinga kita, bukan? Hal itulah yang terjadi dalam perikop dari bacaan kitab kedua Raja-Raja hari ini. Ketika seorang hamba perempuan yang bekerja sebagai pelayan, yang kemudian memberikan pandangannya dan sarannya di hadapan seorang panglima kerajaan Aram. Katanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu." Dan bukan hanya berhenti pada peristiwa itu saja. Pelayan yang memimpin terjadi lagi ketika para pegawai panglima Romawi itu berkata, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Semuanya diucapkan oleh seseorang yang menurut ukuran dunia dipandang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang mendengarkan ucapan itu. Hamba dan pegawai yang mengucapkan kemudian didengar oleh tuannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang baik dari sisi para pelayan panglima Romawi ini? Berani berkata sesuatu karena mereka tahu bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Hamba perempuan yang merekomendasikan Naaman untuk bertemu dengan Elisa, yakin penyakit Naaman bisa sembuh bila Naaman mau datang kepada sang nabi. Itulah kebenarannya. Hari ini kita ingin melihat hal-hal baik apa yang ada dalam diri Tuhan dan para pelayannya itu. Ia yang maha baik memberikan kesembuhan pada siapa saja yang percaya dan meminta kesembuhan darinya tanpa memandang muka. Setiap dari kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya dengan berbagai latar belakang dan profesi, dari kedudukan yang rendah sampai yang tinggi. Profesi kita tidak menjadi penghalang untuk melayani. Setiap dari kita akan melakukan bagiannya masing-masing. Melalui profesi kita, Tuhan membuka jalan untuk membawa orang lain percaya kepadanya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan juga menunjukkan kuasa penyembuhan. Ia mencelikkan mata orang buta, membuat berjalan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, menahirkan orang kusta, membuat berbicara orang bisu, bahkan menghidupkan orang mati. Lebih dari itu, di dalam Yesus Kristus, Allah menyembuhkan penyakit kita yang paling besar, yakni dosa. Pahlawan bagi Allah adalah pribadi-pribadi yang memberitakan namanya melalui kehidupannya dimanapun dan dalam kondisi apapun. Mari bersama, dimanapun dan dalam kondisi apapun, memberitakan berita sukacita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda diremehkan dan ditolak di lingkungan, komunitas, bahkan di keluarga Anda sendiri ketika mewartakan kabar baik dan berhasil dalam pelayanan? Anda jangan berkecil hati, merasa kecewa, sebab sejak zaman para nabi hal semacam ini terjadi. Bahkan Yesus sendiri mengalaminya. Bacaan Injil hari ini menceritakan Yesus ditolak oleh umat di rumah ibadat Nazaret ketika mewartakan dan mengajar tentang kebenaran. Tidaklah heran, Yesus saja diremehkan di tempat ia dibesarkan di Nazaret, meskipun
banyak melakukan mujizat dan perkataan Yesus penuh kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mengalami hal serupa, kita sudah tahu kebenarannya, sehingga kita siap menerima kenyataan ketika kita diremehkan dan tidak dihargai oleh orang-orang terdekat, komunitas, atau lingkungan di mana kita berada. Selain ditolak karena latar belakang Yesus, anak tukang kayu yang penuh kuasa mewartakan kebenaran Injil dan perbuatan mujizatnya, bisa jadi ada iri hati melihat betapa hebat Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Jika Tuhan memakai kita dan berhasil dalam pelayanan, karena Anda diberi karunia khusus, di mana sebelumnya Anda hanyalah seorang yang biasa saja, terus Anda menjadi seorang yang dikenal oleh banyak orang, maka bersiap-siaplah ditolak, atau bisa jadi orang-orang sekitar merasa iri hati kepada Anda. Iri hati bisa ditunjukkan melalui perkataan dan perbuatan, seperti yang dialami Yesus. Namun iri hati juga dapat ditunjukkan melalui sikap diam, dingin, dan menjauhi Anda. Apapun perlakuan orang lain terhadap diri Anda, sebaiknya Anda menerima dan mendoakan mereka. Anda tidak perlu merasa sakit hati atau berusaha membalas dendam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita tidak bersikap seperti orang beriman di rumah ibadat di Nazaret. Semoga kita yang mewartakan Injil atau melakukan pelayanan rohani menjaga hati supaya tidak kecewa dan sakit hati bila menghadapi perlakuan orang lain yang meremehkan, merasa iri hati, atau menolak kita, baik sesama umat Kristiani, oleh keluarga, atau orang terdekat kita. Kita mewartakan dan melayani bukan untuk mendapatkan pujian atau untuk kemuliaan diri, tetapi untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah memberkati hidup kita dan mengasihi kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.